Klinis Anak di Klik Psikolog. Hari ini kita akan berdiskusi tentang gangguan sensori pada anak. Mungkin ayah bunda sudah sering dengar ya gangguan sensori pada anak. Tapi apa ya gangguan sensori itu? Nah, secara sederhana, gangguan sensori adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan atau ada masalah dalam proses input sensori sistem di dalam tubuhnya. Gangguan sensori ini sendiri bisa mempengaruhi satu sistem sensori atau bahkan lebih dari satu sistem sensori. Anak-anak yang mengalami gangguan sensori biasanya kesulitan untuk menerima dan menginterpretasi input yang muncul atau yang hadir pada sistem sensori mereka. Di kehidupan sehari-hari, biasanya anak-anak dalam kondisi ini akan kesulitan menampilkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan usia perkembangannya atau yang sesuai dengan harapan sosial. Masalah gangguan sensori yang sering muncul dan sering kali dikeluhkan biasanya tuh ada banyak sekali jenisnya ya ayah bunda. Hanya ada dua yang sering menjadi keluhan utama, yaitu overstimulated sensory atau understimulated sensory. Secara umum, tanda-tanda yang gampang terlihat adalah adanya masalah atau kesulitan dalam berperilaku, masalah emosi, masalah sosialisasi, masalah dia dalam merespon orang lain secara tepat dan adaptif, serta masalah belajar. Secara spesifik, tanda-tanda yang mudah untuk diamati adalah kesulitan untuk berkomunikasi dan berbicara, tidak ada atau minim kontak mata, sulit tidur, sulit makan, cenderung menolak untuk keramas, sulit untuk potong rambut, dan sulit untuk gunting kuku, sulit menggunakan selimut, BAB di pojok ruangan, sulit berlatih toilet training, sering melempar benda, dan senang mengulang-ulang film tertentu. Tidak nyaman dengan tekstur tertentu, seringkali tidak nyaman dengan tag baju yang ada di belakang, lalu juga saat berjalan seringkali jatuh, kesulitan untuk mempersepsi jarak dan juga ketinggian, dan kesulitan dalam memvariasikan ide permainan. Biasanya, ide bermain yang sering kali muncul hanya mengurutkan benda atau menyusun benda. Tidak nyaman dengan suara tertentu, tidak nyaman dengan suara yang tiba-tiba muncul, sulit untuk mengkoordinasikan gerakan, senang loncat-loncat, dan pada beberapa anak sering muncul perilaku memukul badan sendiri atau memukul badan orang lain. Gangguan sensori integrasi adalah bagian dari diri anak, sehingga proses intervensi atau terapinya itu bertujuan untuk mengenali pola sensori anak sehingga keluarga dapat memenuhi kebutuhan sensori anak tersebut dan anak bisa melakukan atau berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Gangguan sensori integrasi adalah bagian dari diri anak. Tujuan terapi atau intervensinya adalah untuk mengenali pola sensori yang anak miliki sehingga pemenuhan sensorinya bisa segera dilakukan dan anak bisa berkembang dengan optimal. Cepatnya intervensi, cepatnya deteksi sangat mempengaruhi proses perbaikan yang ada dalam gangguan sensori integrasi ini. Terapi atau intervensi sebaiknya dilakukan saat anak berada di usia di bawah 6 tahun atau sebelum masuk sekolah. Terapis dan juga keluarga dapat menjadi dua faktor atau dua pemeran utama dalam proses intervensi untuk anak. Terapis profesional dapat memberikan latihan ataupun juga home program buat orang tua dan pengasuh anak tersebut sehingga terapi atau latihan-latihannya bisa juga dilakukan secara berkesinambungan di rumah. Segera datang ke psikolog klinis anak terdekat untuk melakukan screening sensori bila tanda-tanda tadi yang disebutkan itu muncul pada anak kita saat dia berada di usia 0-18 bulan. Lalu bila kondisi tersebut mengganggu proses makan, proses tidur, dan proses bermain anak saat dia berusia 0-18 bulan. Juga segera kunjungi psikolog jika hingga usia 9 bulan anak kita kesulitan untuk menoleh saat namanya dipanggil. Dan jika dia merasa tidak nyaman berinteraksi dengan orang baru atau lingkungan baru saat usianya 24 bulan. Lalu, bila anak berliur saat usianya sudah melewati usia tumbuh gigi, anak sering terjatuh atau menabrak benda di usia 2 tahun,
ada rasa tidak nyaman saat mendengar suara hujan, petir, ambulans, vacuum cleaner, dan juga jika di usia 4 tahun anak kesulitan konsentrasi, serta yang paling sering terjadi adalah di usia 24 bulan anak belum bisa dengan lancar berkomunikasi atau berinteraksi. Nah, sekian informasi tentang gangguan sensori ayah bunda. Sampai ketemu di video selanjutnya.